Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juli ya teman-teman. Jadi saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa relax ya, bersantai sama keluarga ataupun dengan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa komentar atau pertanyaan yang diajukan kepada saya, baik itu via DM Instagram ataupun YouTube ya. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaannya, ini saya ingin ucapkan dulu disclaimer on ya. Jadi apapun yang saya jawab itu hanya berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan sebagai seorang pemula di market ya teman-teman. Jadi bukan berarti saya itu udah hebat atau udah jago gitu ya, udah mahir, udah master gitu, belum. Saya masih jauh ya teman-teman. Oh jadi sebelumnya kemarin IHSG ini ya teman-teman, IHSG ditutup di plus 0,87% di posisi 6.869 ya. Jadi ini saya perhatiin dari hari Senin lalu sampai Jumat kemarin IHSG-nya bullish ya teman-teman. Dia menuju ke 6.800, tapi nggak tahu ini ada resisten terdekatnya di 6.900 ya. Kalau dilihat-lihat di 6.900, apakah nanti bakal lanjut lagi terbang atau malah mantul ke bawah lagi ya teman-teman. Cuman menariknya ini ya IHSG-nya bullish, malah menurut saya susah scalping gitu ya. Dalam arti memang masih bisa profit sih, masih bisa profit, tapi kurang kurang sahamnya tuh kurang cepet gitu ya. Kalau biasanya saya scalping 1 menit, 2 menit gitu ya, 1 menit lah biasanya tuh. Tapi kemarin-kemarin sampai 5 menit, sampai 3 menit gitu kan. Dan saham-sahamnya saham-saham yang agak lambat gitu ya. Tapi kalau ditanya bisa cuan konsisten, ya bisa-bisa aja kan sebenarnya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, share tips open sama dengan lo dong mas. Sebenarnya kalau tips ini ya nggak ada ya. Paling dari indeks pribadi, terus dari apalagi saya juga belum. Indeks pribadi ya screeningnya pakai DSI, ikutin rumus-rumusnya Pak Afier gitu ya. Jangan sampai telat beli, telat jual atau buru-buru cut loss ya, paling gitu-gitu aja ya. Tipsnya apalagi? Sebenarnya kuncinya paling penting di ini juga ya, di indeks pribadi dan terus latihan gitu. Kalau teman-teman belum punya indeks pribadi, mungkin ada yang misalnya muncul 5 saham terus masih bingung pilih sahamnya apa, beli aja semuanya dulu teman-teman, pakai 1 lot. Tapi yang nanti yang cuan-cuan dilihat, mana yang cuan ya udah jadi indeks pribadi, mana yang loss ya udah nggak usah dimasukin indeks pribadi, dijadiin ini aja apalan aja. Begitu sahamnya itu yang bikin loss itu muncul ya, nextnya begitu muncul lagi ya jangan beli ya. Sebenarnya tipsnya nggak ada, tipsnya ya gitu-gitu aja ya. Indeks pribadi terus latihan, nanti ketemu iramanya sendiri ya teman-teman. Intinya terus latihan sih, sama buat indeks pribadi. Yang kedua nih, mantap bang, cuan kalau dirupiahkan paling tinggi dapat berapa bang selama open sama dengan lo? Maksudnya ini selama sebulan atau pernah tertinggi gitu? Kalau sebulan ya teman-teman bisa cek sendiri ya. Saya di situ kelihatan semua scalping saya hasilnya berapa. Sebenarnya masih kecil juga ya teman-teman. Paling cuma seminggu bisa cuma 150.000 atau 300 ya, dikali aja 4 kan kalau seminggu kan, kalau sebulan. Tapi kalau tertinggi waktu itu saya pernah di saham Nelly ya dulu ya. Nah ini nanti saya tampilin. Waktu itu saya dapat 9% ya, 9,48% itu kalau dirupiahkan 541.000 ya. Dan ini dari open sama dengan low ini tanggal, kalau nggak salah tanggal 31 Mei, tanggal 30 Mei 2022 ya. 31 Mei apa 30 Mei saya lupa, nanti teman-teman lihat aja chartnya sendiri Nelly. Dan ini kejadiannya lucu teman-teman. Jadi pas waktu itu saya trading, begitu masuk saham Nelly, sekuritas saya error kan. Tapi errornya begini, errornya udah kebeli, udah statusnya di order listnya udah done, tapi di portofolio saya masih belum ada gitu. Di porto belum ada tapi statusnya udah done. Nah itu saya bingung tuh. Terus saya masuk lagi, harganya makin naik, saya masuk lagi.
statusnya dan tapi nggak nggak masuk di Porto gitu sampai waktu itu kurang lebih sampai 15 menit ya. Jadi dari jam 9.00 saya masuk Nelly, habis itu selama 15 menit kurang lebih itu error tuh. Begitu saya restart HP, restart OLT gitu ya, akhirnya dan ya ternyata udah muncul di Porto dan langsung plus 9,48%. Dan ini ya alhamdulillah ya, jadi nggak disangka-sangka. Kalau biasanya 1%, 2% saya jual, begitu hari ini pas error malah nggak kejual, malah untungnya banyak ya teman-teman. Jadi kadang di atas kehendak masih ada kehendak lagi ya, kalau emang rezeki nggak akan ketukar. Jadi itu yang tertinggi di 9,48%, dirupiahin 541.000 ya. Dan makanya waktu kemarin di beberapa minggu lalu saya masuk Nelly karena saya pernah cuan gede di Nelly ya, makanya tapi kemarin malah loss ya. Tapi itu buru-buru cut loss itu pun ya. Kemarin tuh 2 minggu lalu ya kalau nggak salah saya masuk Nelly. Oke, jadi itu kalau dirupain tadi ya 541.000 cuan saya tertinggi selama pakai open sama dengan low. Tapi kalau per bulannya ya bisa dapat, ya teman-teman bisa hitung sendiri ya, dari hasil trading saya juga kelihatan semua itu. Yang ketiga, bang, emiten apa aja yang masuk WL? Watchlist ya, WL tuh watchlist ya. Kalau watchlist sebenarnya enakan teman-teman buat sendiri sih. Jadi teman-teman sekalian praktek, sekalian latihan, nanti teman-teman ngebentuk sendiri itu indeks pribadi atau watchlist teman-teman. Kalau misalnya saya kasih secara instan, nanti teman-teman tetap aja pasti akan bingung teman-teman. Karena teman-teman belum pernah nyobain di saham yang yang saya pernah masuk gitu kan. Ya bisa dilihat kalau misalnya dari live trading saya, biasanya saya saham-sahamnya yang seperti itu gitu. Tapi begitu saya trading sama teman saya yang lain, itu teman-teman saya malah sukanya saham-saham yang agak lambat gitu ya, yang kayak misalnya BIRG gitu ya kemarin, terus kayak apalagi kemarin TOTL gitu ya. Itu dia malah lebih suka saham-saham yang seperti itu gitu. Jadi beda ya, kalau saya sukanya yang ngebut-ngebut gitu ya, yang kayak misalnya Petis, terus Trin kemarin ya, MTSM, terus apalagi ya Kejen ya waktu itu yang saya loss itu. Nah saya lebih suka saham-saham yang kayak gitu. Tapi kalau teman saya begitu open sama dengan lo, dia malah justru nyari yang di bawah 5% gitu, yang kayak TOTL, terus kemarin PNBS, terus apalagi ya TSPC. Itu aja udah beda ya. Maksudnya setiap orang tuh pasti punya risiko yang berbeda kan, risiko yang berbeda, pemilihan saham yang berbeda, sama watchlist yang berbeda ya tentu aja ya. Jadi teman-teman harus disesuaikan sama pribadi teman-teman masing-masing. Jadi kalau watchlist saya biasanya yang benar-benar suka ngebut, yang naiknya bisa sampai 5%, terus ke 8% dalam hitungan detik. Kalau teman saya malah yang jaraknya tuh lama gitu ya. Misalnya dia beli terus nungguin sampai 20 menit baru bisa cuan 1%, 2% gitu ya. Nah itu selera orang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi itu saran saya, mendingan teman-teman kalau belum punya indeks pribadi, sambil latihan, sambil trading, gunakan satu lot, beli aja semua emiten yang muncul gitu, nanti kebentuk sendiri kok. Oke, itu yang sekarang yang ke berikutnya ya. Nah ini komentar ya. Jadi ada yang komentar saya kayak gini, lu kalau mau dagang saham yang niat bro, pasang monitor, taruh itu saham di saham-saham yang open sama dengan lo di order book, jangan seperti ini. Ini saya kasih videonya untuk pandangan kamu saja gitu. Nah dia ngasih link di sini, tapi ini linknya saya buka nggak ada ya, kayaknya videonya udah di delete gitu ya. Sebenarnya ini masukan yang baik sih buat saya sih. Memang terkadang kalau misalnya kita trading di di HP gitu ya, kadang ya bisa dilihat ya dari live scalping saya kadang-kadang bolak-balik gitu ya, pusing ya sebenarnya. Cuman memang saya terkendala di pekerjaan ya, jadi bukan saya nggak mau latihan pakai monitor gitu ya, nggak mungkin kan kalau misalnya saya kerja terus saya buka laptop terus saya dilihat buku saya tiba-tiba lagi trading kan. Jadi saya masih menggunakan HP. Cuman ini saran yang bagus sih, saran yang bagus. Mungkin nanti kedepannya mungkin bulan depan kayaknya deh. Mungkin bulan depan kalau misalnya saya di pekerjaan lagi agak senggang gitu ya,
saya ingin coba sih trading di pakai monitor gitu atau desktop ya, karena di desktop saya nggak perlu ganti-ganti screen gitu ya, semuanya udah ada di desktop dan tinggal ketik, tinggal klik, jadi bisa lebih fleksibel ya ketimbang di HP gitu ya yang terbatas. Cuman ya sebenarnya kalau bisa ditanya bisa cuan ya bisa aja sih sebenarnya sih. Cuman mungkin memang lebih enakan di desktop gitu ya. Ya ini style masing-masing sih, teman-teman mau di desktop mau di HP yang penting bisa cuan. Cuman kalau kata teman ini benar juga sih, enakan di monitor gitu ya. Oke, terima kasih atas ininya ya, komentarnya ya. Lalu yang berikutnya ada yang komentar panjang. Sepengalaman saya yang seorang swing atau investor sudah bisa profit 30% sampai 60% per tahun dalam jangka 4 tahun di market. Ini saya bingung. Oh, jadi dia setahunnya 30 sampai 60 dalam waktu 4 tahun. Kemudian karena keserakahan pengen dapat hasil yang cepat memutuskan buat resign kerja, beralih profesi menjadi seorang scalper. Pikir saya kalau full time lumayan bisa selalu hadir di setiap momentumnya market. Memang kalau kita full time buat market kita bisa masuk ketika momentum itu ada, tapi sayangnya nggak bisa masuk dengan porsi banyak sehingga hasilnya receh sekali. Kalau kita paksakan masuk dengan porsi yang besar langsung ketahuan sama market maker, akhirnya alhasil bakal diguyur. Karena market maker juga memperhatikan detail order book pada setiap papan dan detail yang sedang terjadi, sehingga mereka nggak mungkin kecolongan karena mereka juga bukan orang bodoh. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman pribadi, bukan bahan untuk berdebat. Lambat laun sering berjalannya waktu pasti tahu kenyataannya di market seperti apa. Ya sebenarnya kalau buat saya pribadi, seorang swing, seorang investor, seorang scalper, trader, sebenarnya sama ya, tujuannya kan untuk nyari profit ya. Cuman kalau dia bilang kalau udah bisa konsisten 30 sampai 60% per tahun dengan cara nge-swing atau investor, saya bingungnya kenapa jadi seorang scalper gitu ya. Karena scalper tuh ini ya, tingkat stresnya tuh lebih tinggi dibanding investor ya. Karena kalau investor tuh jangka panjang, swing tuh menengah, scalper tuh paling pendek ya. Nah ketika retensi waktu untuk dagangnya itu semakin kecil, itu stresnya semakin tinggi karena semakin kecil intensitas waktunya, berarti volatilitasnya juga harus semakin besar. Semakin besar volatilitas, pergerakan harga pun semakin liar. Semakin liar, ya udah jelas pasti tingkat stresnya itu benar-benar tinggi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah cocok dengan swing atau investing gitu ya, udah kalau udah konsisten ngapain belajar lagi yang lain ya. Kecuali teman-teman masih penasaran, belum konsisten, masih ingin belum sempurna jadi swinger atau investing, kurang sabar gitu ya. Ya boleh lah teman-teman nyari ilmu lagi, belajar scalping. Tapi kalau udah konsisten ngapain belajar ilmu yang baru lagi ya. Karena kan tujuannya kita konsisten. Begitu konsisten ya bukan berarti saya nggak mau belajar ilmu yang lain ya. Tapi untuk apa saya mempelajari ilmu yang lain kalau saya bisa menekuni ilmu ini sampai benar-benar mahir dan bisa konsisten menghasilkan profit ya. Jadi ya sebenarnya nggak masalah sih sebagai seorang swing kalau udah konsisten gini. Terus dia bilang resign dari kantor menjadi, wah ini bagus ya, udah bakar jembatan. Saya jadi seneng ngelihatnya, bikin saya semangat. Cuman dia bilang kalau scalping hasilnya receh. Sebenarnya memang scalping itu receh tanda kutip ya. Receh itu tergantung dari modalnya yang dipakai. Tapi secara persentase memang receh 1%. Tapi kalau 1% dari 100 juta ya 1 juta. Cuman dalam hitungan 5 menit. Di mana, tempat kerjaan mana, pengalaman saya selama saya bekerja di profesional gitu ya, yang gaji saya juga sebenarnya standar ya, itu 1 juta dalam waktu 5 menit tuh kayaknya
untuk di ukuran apa namanya yang posisi-posisi standar ya, bukan posisi-posisi kayak yang advance skill yang ibaratnya kayak dokter segala macam, itu kayaknya 1.500.000 tuh kayaknya nggak ada ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya diburu pabrik gitu ya, yang gajinya UMR atau segala macam, itu kayaknya susah ya. Jadi modal receh itu tergantung dari modal teman-teman ya. Jadi jangan lihat jangan lihat dari hasil yang didapat, tapi lihat dari presentasenya. Ketika teman-teman udah, ini menurut saya pribadi ya, ketika teman-teman udah bisa dapat 1% sehari aja di market, ya lama-lama teman-teman akan top up modal ya kan, menyesuaikan sama kemampuan teman-teman. Begitu teman-teman misalnya udah sering cuan konsisten pakai modal 3 juta misalnya, 30.000 gitu, top up lagi modal misalnya jadi 10 juta, 1%-nya 100.000, nanti top up lagi ya, top up terus, semakin akhir ya semakin top modalnya semakin tinggi ya. Dan biasanya ketika sudah mahir nanti muncul tuh ide-ide, misalnya trading di, kan ini dia bilang kan market maker bakal bakal ketahuan ya kalau masuk porsi banyak ya. Memang ya, bahkan Pak Fir aja udah menyebutkan kalau beli lot jumbo itu pasti dibawa turun dulu. Nanti teman-teman cek IG-nya Pak Fir, di situ Pak Fir pernah menjelaskan ya. Apalagi teman-teman masuknya di saham-saham yang ibaratnya saham-saham kayak MTSM gitu ya, masuk 5.000 lot ya pasti ARB berjilid-jilid ya teman-teman. Makanya Pak Fir mengajarkan dipecah gitu ya. Nah, ide-ide itulah yang akan muncul. Jadi misalnya teman-teman punya uang 100 juta dipecah ke 9 RDN, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta atau 10 RDN gitu segala macam. Itu teknik dan taktik dagang ya yang diajarkan oleh Pak Fir ya, supaya menghindari kecurigaan market maker ya. Memang pasar itu hidup ya teman-teman. Jadi nggak secara organik bergerak berdasarkan chart gitu ya, apa support resisten. Menurut saya kalau scalping, sepengalaman saya ya selama saya di market ya yang menggerakkan harga ya cash ya, uang ya, bukan chart ya. Jadi chart itu terbentuk setelah adanya aksi jual dan beli. Jadi sebelum ada aksi jual dan beli, chart nggak ada, pasti masih diam kan. Nah begitu ada beli, chartnya akan naik. Begitu ada yang jual, chartnya akan turun. Jadi kalau scalping menggunakan teknik support resisten dan segala macam, menurut saya kurang bijaksana aja ya, karena kita benar-benar murni berdasarkan ngelihat tape reading ya, bid dan offer ya, kekuatan supply dan demand ya. Ya untuk menghindari market maker perhatian dari market maker ya, Pak Fir mengajarkan ya itu tadi, memecah modalnya ya kalau misalnya punya banyak. Makanya kalau saya pribadi, saya seneng pakai modal sedikit ya, kecil ya. Jadi masuk di saham manapun ya oke-oke aja ya. Masuk cuma 200 lot, 300 lot, tapi untungnya 180.000 kan lumayan buat makan, nggak makan gaji gitu kan ya. Jadi apapun karakter teman-teman, mau investor, mau swinger, mau scalper, ya intinya tetap cuan ya. Ya saya juga senang berdiskusi seperti ini ya. Jadi itu semoga pandangan saya juga bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Nah yang terakhir nih ada yang komentar, hati-hati bro, mending jadi investor di IHSG lebih aman. Ya kalau misalnya teman-teman jadi investor lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang gitu ya, silakan ya. Karena memang investor itu ibaratnya paling gampang tanda kutip ya. Maksudnya harga turun makin dibeli, harga turun makin dibeli, harga turun makin dibeli. Tapi begitu naik ya jangan teman-teman jual. Itu namanya bukan investing ya. Jadi udah naik 1%, 2% dijual ya, itu namanya bukan investor. Jadi jangan sampai kita itu menjadi investor karena kita itu gagal tanda kutip, gagal scalping gitu ya. Kebanyakan dari kita tuh yang saya sering temuin di grup-grup di media sosial gitu ya, itu komen-komennya tuh kadang-kadang ngatain scalper penjudi lah, apa segala macam penjudi. Ya sebenarnya mungkin mereka yang sering kalah ya, maksudnya yang sering gak loss gitu, yang sering loss, dia belum belajar banyak langsung pakai modal gede. Begitu modal gede berekspektasi dengan masuk pasar jadi kaya raya cepet dalam hitungan 5 menit ya, begitu keterbantai ngomongnya pasti judi ya. Nah kalau
Makanya jadi investor tuh bener-bener dari hati gitu. Ya udah, lu bener-bener ngeriset, baca fundamental perusahaan, baca rasio keuangan, bisnisnya apa segala macam. Ya udah, mungkin lebih aman bagi teman-teman ini gitu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi sebenarnya nggak ada yang aman ya teman-teman, nggak ada yang aman tanda kutip ya. Ada juga ya saham-saham yang bagus, tiba-tiba teman-teman investasi 5 tahun kemarin, 5 tahun sekarang modalnya tinggal 30%, ada aja yang kayak gitu kan. Ya mungkin nggak tahu ke depannya seperti apa kan. Cuman ya kalau kata-kata aman di bidang apa ya, di bidang investasi apalagi saham ya, saham tuh high risk high return ya, itu sebenarnya nggak juga ya. Yang paling aman tuh sebenarnya apa? Emas ya. Teman-teman beli emas, nah tuh tapi returnnya kecil kan, ya itu yang aman. Tapi kalau di industri saham sih kayaknya aman tuh nggak juga ya, kecuali kalau ya itu tergantung dari ilmunya teman-teman ya, kemahiran teman-teman udah makin mendalami, udah banyak pengalaman, baru teman-teman bisa mengatakan aman buat teman-teman gitu. Belum tentu untuk orang lain ya, karena itu tadi pengalaman orang beda-beda dan karakter orang beda-beda. Dan jangan sampai kita itu jadi investor karena ya itu tadi gagal scalping, terus kita ngata-ngatain scalper gitu ya, atau trader gitu. Ya menurut saya kurang bijaksana aja sih. Lagi pula kan trader juga nggak ngeganggu investor kan sebenarnya kan di market juga nggak ada saingan. Jadi buat apa kita ini ya apa saling menghujat gitu ya. Ya jadi itu apa namanya beberapa komentar yang diajukan kepada saya. Semoga menjadi referensi untuk teman-teman. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman.